Buser Bayangkara TV, pada Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023, melakukan kunjungan langsung kepada salah satu petani cabai, Bapak Kahono yang berada di Pemangku Gedung Surian 2. Yang mana menurut informasi yang didapat bahwa petani ini merupakan salah satu dari penerima manfaat program ketahanan pangan Pekon Gedung Surian, yang sudah berhasil memanfaatkan program dengan efektif dan maksimal sesuai dengan arahan dan bimbingan pendamping pertanian dari PT M2 yakni Bapak Henry Purwanto. Yang mana program bantuan berupa bahan dan alat pertanian cabai, beserta program pendampingan dari pihak yang profesional dan kompeten merupakan suatu gagasan dan konsep pemerintah Pekon Gedung Surian. Bapak Boimin, selaku Peratin Pekon setempat dengan ide dan inovasi yang cemerlang untuk mengefektifkan program ketahanan pangan sehingga benar-benar tepat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat penerima manfaat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga. Dari Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, Prayitno, Robi, Eka Dahlia, Tim Buser Bayangkara TV, melaporkan. Kepala Pemangku ya, kebetulan hari ini kita berkunjung di salah satu kebun cabai, yang mana ini salah satu program daripada pemerintah Pekon Gedung Surian. Ini sejak kapan Pak dilaksanakan penanaman cabai, bisa dikatakan secara massal untuk masyarakat Gedung Surian, Pak? Kalau dari anggaran dana desa program ketahanan pangan, Pak, itu kita mulai di 2022. Dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah nanam dari program itu, bukan cuma di pemangku kami aja. Kebetulan kalau di pemangku kami ini ada 2 orang yang sudah nanam, tapi di pemangku lain banyak juga. Ya terutama untuk salah satu warga di Gedung Surian 2 inilah salah satu yang sukses gitu kan. Bahkan kemarin dapat infonya itu sudah mencapai 2 ton 2 kintal gitu kan. Dan tentunya kami gitu kan sebagai kepala pemangku, kepala di sini ya banyak mengucapkan terima kasih kepada Pekon, kepada Pak Boimin, kepada pemerintah pusat, Pak Presiden yang sudah merencanakan program ketahanan pangan ini. Terutama juga kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada pendamping pertanian ini kan Pak. Jadi kami ini di sini terus terang saja untuk keluarga kami ini awam dalam masalah perawatan obat-obatan, tapi berhubung beliau siap mendampingi kami, ya bisa sampai seperti ini gitu kan. Tentunya ini bukan karena kemampuan kami tidak tahu apa-apa Pak di sini Pak. Tapi beliau ini yang mendampingi sehingga tanam kami bisa seperti ini Pak. Itu aja Pak. Pak pendamping pertanian ini ya. Kenapa kok Bapak mau mendampingi Pekon Gunung Surian? Yang kami lihat, kami pantau di lapangan Pak, cabenya luar biasa Pak. Aslinya saya ini juga anak petani Pak. Tadinya saya sempat nanam cabai juga, dan apa yang saya rasakan mungkin pernah dirasakan sama petani-petani yang sekarang. Jadi walaupun saya kerja di perusahaan, walaupun saya ibaratnya udah ada income dari perusahaan, cuman saya pengen apa yang ilmu yang saya dapat, yang selama ini saya punya, saya kasih ke petani. Oke, Pak, bagaimana pandangannya daripada pemerintah Pekon, terutama Peratin Gedung Surian ya? Ya, kalau menurut saya sangat bagus, sangat bagus, sangat Inovatif Pak ya. Inovatif ke petani yang tadinya banyak petani yang nggak mau nanam cabai karena kendalanya di modal. Dengan adanya program ketahanan pangan ini, jadi semangat untuk menanam cabai timbul lagi. Iya Pak, tadi kan kita lihat juga ada pembagian bibit, macam-macam, ada mulsa, ada pupuk dari ada waring dari pemerintah Pekon Gedung Surian. Nah, harapan untuk Pekon sendiri seperti apa Pak, ke warga kita terutama? Kalau harapan dari pihak Pekon Pak, ya harapannya mudah-mudahan mereka yang sudah kita bantu tadi sebanyak 15 orang tadi itu benar-benar memanfaatkan apa yang menjadi bantuan dari pemerintah Pekon, gitu kan. Jadi sangat besar sekali manfaatnya Pak, apalagi di tengah-tengah kopi yang tidak berbuah seperti ini. Seperti tadi kan dijelaskan, kopi paling per hektar cuma dapat 2 pikul Pak ya. Tapi kalau cabai ini ya mungkin dari sekitar 3.000 batang aja, dengan 8 kali panen udah bisa mencapai 2 ton lebih kan. Itu kan sangat luar biasa. Sangat jauh dengan
tanaman kopi gitu kan. Yang mudah-mudahan harapannya mereka menerima bantuan dari Pekon, mereka melaksanakan penanaman cabai, mereka dapat hasil, ekonomi mereka bisa pulih kembali, Pak. Oke. Dari kami. Terima kasih, Bapak. Mas, Ya. bagaimana perkembangan pertumbuhan cabai di Pekon Gedung Surian? Kalau untuk cabai di Gedung Surian nih, saya kan udah keliling nih, Mbak. Ya. Untuk di Gedung Surian nih, saya lihat udah mulai bagus sih. Perkembangannya Mulai bagus, dan petani pun udah mulai mengerti tadinya kan nggak ngerti nih ke cabai, sekarang udah mulai ngerti. Sudah mulai ngerti. Ya, peminatnya udah bertambah juga. Dan peminatnya udah Sudah mulai tinggi gitu. sudah tinggi. Mereka berani bongkar kebun kopi Kebun itu kopi. dibongkar untuk Hanya tanam untuk cabai. nanam cabai. Terus untuk perawatannya sendiri, Pak? Untuk perawatan kita ngikutin dari serangan biasanya. Apa Pak yang banyak serangannya? Kalau untuk di Gedung Surian ini rata-rata dia kenanya di lalat buah. Di lalat Lalat buah. buah sama keriting ini, keriting seperti ini rata-rata. Tapi bisa diobatin ya Pak? Bisa. Ya? Ini Seperti contoh ini. kena lalat buah. Nah ini boleh ini kena lalat buah. Iya. Ini kan kalau kena lalat buah dia kena bekas suntik gini. Ini kan bekas suntiknya. Oh, Dan ini jadi busuk dalamnya biasanya. Nah ada uletnya nih, Pak. iya. Ini kan ada uletnya nih. Iya. Ini dari lalat buah. Hewannya ada tuh, udah nempel tuh di belakang Bapak itu. Itu. Ini ya. Ada hewannya itu. Oh, ini hewannya. Jadi itu lalat buah. Ya. Ini ya. Apa Pak tujuannya untuk pasang ini? Ini sebenarnya tujuannya untuk perangkap lalat buah, karena kan di sini mayoritas untuk cabai di Lampung, khususnya Gedung Surian, Lampung Barat atau khususnya Gedung Surian, serangan lalat buah ini. Itu ya Pak. Ya, tapi di perangkap ini dia bukan hanya semata lalat buah perangkapnya, dia perangkap semua. Ini ada kutu kebul, ada tripnya, yang bikin keriting kan trip, dia pun kena. Terus ini dikasih apa Pak? Ini pakai lem, nama produknya lem ajaib, khusus untuk lalat buah dan sejenisnya. Jadi harus memakai ini Pak ya? Karena dia sebenarnya yang mikat itu warnanya. Gitu. Ini kalau kita kan sebenarnya di Lampung Barat sebelum ini udah ada yang dia sistem perangkap ini. Cuman yang lama dia sistemnya hormon. Jadi kita pasang di sini 1 kilometer persegi datang yang namanya lalat buah, dan ini bukan hormon. Merangsang ya. Oh, itu bukan hormon, Pak. Ini bukan hormon. Oke. Dia khusus untuk yang di lingkungan Cabai. cabai aja. Bapak, kok yang ini beda sama yang lain ya Pak ya? Pohon Ini aslinya ini tadinya kena trip. Ya kena trip, cuman ini udah lumayan pulih. Sudah mulai diobatin berarti? Sudah Pak? mulai diobatin, ini udah mulai lumayan pulih. Tadinya ini parah, kena trip ini. Ini namanya trip. Dan biasanya di balik daun ini ada hewannya. Cuman hewannya sangat-sangat kecil, jadi kadang-kadang nggak kelihatan. Ini trip itu sebenarnya ada 2 jenis. Dia dari bawaan gen, memang gen dia bawa keriting. Ya. Ada yang dari hewan, yang namanya trip itu. Oh gitu. Kalau yang rata-rata sih dia kena trip itu awalnya dari bawaan gen, di lahan itu ada yang keriting, jadi hewan tuh nginggap di situ karena trip itu sifatnya kayak gitu, dia seneng warna yang cerah, Warna yang cerah. bukan yang. Bagaimana Pak sistem pengobatan trip ini Pak? Kalau pengobatan yang selama ini saya terapkan ke petani, dia satu bisa pakai teku atau pakai demolis. Demolis punya perusahaannya DGW, kalau teku punya M2U. Nah bedanya antara demolis dengan teku ini, kalau teku dia sistemik murni, kalau demolis dia kontak. Jadi langsung ya Pak? Ya cuman kita pakainya dua-duanya. Semuanya minggu ini kita pakai teku, minggu depannya kita nyemprot pakai demolis. Ini Pak gimana Pak? Kok bisa seperti ini ya Pak ya kejadiannya? Nah ini aslinya kurang kalium. Kurang kalium ya Pak ini ya? aslinya kurang kalium karena kan dia tidak ada tanda-tanda
di cabai ini tanda-tanda hewan yang mengganggu. Ini biasanya seperti ini nih kurang kalium. Kurang kalium. Ya. Kalau dia ada hewan yang mengganggu, positif di sini ada warna hitam. Di ini titik lah warna hitam. Berarti dia udah kena suntik lalat buah. Kalau itu kurangan kalium ya, Pak? Ini kekurangan kalium. Oke. Terus caranya menanggulanginya gimana, Pak? Cara menanggulanginya sebenarnya mudah sih, Mbak. Dengan kita cari pupuk yang kandungan kaliumnya tinggi. Tinggi. Oh gitu ya, Pak ya. Ini kekurangan kalium mungkin ya. Kalau kita 3 kali sampai 4 kali semprot kalium udah sembuh. Udah sembuh ya, Pak ya. Oke, makasih ya, Pak ya. Kami ini dari PEKON, di mana seperti yang sudah kita tahu bahwa ini tanaman cabai ini merupakan salah satu bantuan dari ketahanan pangan dari PEKON, dari Pratin Boimin. Ya, mereka ini pendamping pertanian juga ikut mendampingi. Kebetulan ini media ini ingin tahu kebenarannya. Apakah benar ketahanan pangan PEKON Gedong Surian terlaksana apa tidak gitu kan. Terus berapa penghasilan yang sudah didapat itu kan, gimana harapan dari petani ke depannya seperti itu. Mungkin nanti banyak akan bertanya-tanya tentang masalah itu. Assalamualaikum, Pak, saya dari Media Besar Bayangkara TV. Pengen tahu nih, Pak, gimana proses penanaman cabai dan juga hasilnya. Terus ini program dari siapa ini, Pak? Ya, terima kasih karena ada ini bantuan dari pemerintah PEKON Gedung Surian. Untuk itu dari Bapak Pratin Boimin yang mengadakan ketahanan pangan yang kami terima untuk permodalan penanaman cabai. Nah, karena dari itu kami petani kopi ini di sini, karena buah kopi memang untuk saat ini lagi dikatakan nggak buah ya buah, tapi nggak dikatakan tidak buah, nyatanya ada gitu, walaupun 1-2 gitu. Karena itu makanya Bapak Pratin mengadakan ketahanan pangan, kami terima bantuannya dan terima kasih kepada pemerintah setempat. Kami laksanakan penanaman cabai ini. Untuk itu kami juga memohon sama pemerintah agar supaya program-program kayak begini ini diteruskan dan dilanjutkan seterusnya. Yang kami mohon, ya kami harapkan lah dari petani. Oke, begitu Pak. Warganya sepertinya sangat antusias sekali. Sangat luar biasa, Pak. Ya, antusias sekali dengan program daripada Pak Pratin Boimin, Pak. Ya, mungkin harapan daripada masyarakat kita bahwa kepengennya program ini dilanjutkan. Iya, betul, Pak. Bapak sudah lama menanam cabai ini di sini, Pak? Dulunya saya memang belum ada minat untuk nanam cabai karena dengar-dengar ada program dari pemerintah setempat, diadakan ketahanan pangan dan kami usulkan melewati Bapak Pemangku. Nah, alhamdulillah sama Pak Pemangku direalisasikan, saya akhirnya terjun nanam cabai ini dan modal kami dibantu sama pemerintah setempat melalui Bapak Boimin. Dan nanam cabai ini juga ternyata nggak mudah, Pak. Gitu, Pak, ya. Nggak mudah. Jadi kendala kami di lapangan ini selalu ada hambatan-hambatan. Nah, penyakit terutama kami ini awam. Jadi petani awam nggak tahu penyakit ini apa, harus dikendalikan pakai apa, obatnya apa, kan kami nggak tahu. Alhamdulillah kami ada pendampingan yang dikirim dari Bapak Pratin juga, yang kami terima. Alhamdulillah ternyata saya ikutin semua saran-sarannya Bapak Hendri yang ngasih saran-saran harus begini, obatnya ini, obatnya itu. Jadi kami laksanakan, alhamdulillah dapat ya buktinya kayak gini lah. Buktinya kayak begini hasilnya. Tidak bisa diomongkan lagi lah, inilah buktinya ya. Ini udah pengambilan sekitar 8 kali mungkin. Sekitar 8 kali. Luar biasa. Jadi tanaman kami ini 2000 batang, Pak, ya. Sudah menghasilkan ya lebih kurang 2 ton lebih lah
2 ton Berarti lebih. intinya udah masuk 1 kilo per batang ya. Satu Ini kilo. biasanya Tanaman kalau- 2000 batang. Kalau misalnya di luar normal ini nyampe berapa kilo per batang, Pak Fernandes? Ini kalau untuk kita petik hijau, Petik ini hijau kan ya? petik hijau. Dia kalau untuk petik hijau bisa 2 kilo. Bisa 2 kilo. Per batang. Iya, biasa. Mudah-mudahan Dan bisa ini keluar pun 4 ton ya. kita masih ngelihat ini kan masih pupus nih. Oh iya benar. Ini masih panjang. Oh, iya. Ini masih panjang ini. Masih terus ya. Ya masih terus ya. Jadi ini buah masih lebat, bakal Masih kembang produktif. masih ada ya. Mudah-mudahan di atas 4 ton lah ini ya. Insya Allah. Oh jadi sebenarnya Bapak memang belum ngerti sama sekali Pak. Sama sekali belum ngerti Pak. Ya, ya berhubung kami ini petani nekat. Ya, nekat lah, modalnya modal nekat itu. Kenapa kok jadi nekat langsung pengen nanam cabai? Arahan dari Pak Boymin tuh, Pak Pratin, kenapa kok langsung? Pak Boymin sudah Iya, duluan karena nanam Pak ya. Bumin kan udah nanam duluan. Dia Oh, gitu. udah Pak Bumin itu udah merasakan berhasil. lah hasil. Mm-mm. Jadi Ditularkan ke ditularkan ke masyarakat yang mau. Jadi ternyata memang saya udah lama Pak kepingin nanam-nanam kayak gini nih, kepingin udah lama sebenarnya. Nah, alhamdulillah ada program kayak begitu itu ya langsung saya sambut, saya terima aja dengan Jadi saya tambahkan Pak dikit Pak ya. Oke, ya. Kalau Pak Boymin ini kan dia nggak pernah mau nyuruh masyarakatnya sebelum dia membuktikan sendiri. Oh gitu. Jadi kebetulan dia membuktikan sendiri, nanam sendiri, sudah berhasil, baru dia sebarkan ke masyarakat. Ayo masyarakat kita bangkit, kita pulihkan ekonomi kita. Jadi Pak Boymin seperti itu sih Pak. Oke, mantap, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Pekon Gedung Surian petani cabenya sukses dan amin, makmur, Pak, amin, ya. amin, Amin. Oke. amin, amin. Iya. Terus Bapak sendiri pernah nggak sih nekat-nekat udah beli obat macam-macam terus disemprotin gitu? Iya. nggak? Pernah. Iya itu ya masalah gara-gara itulah Pak. Jadi rupanya salah kaprah, bener salah kaprah bener. Jadi tak praktekin saya ini sempat ini apa namanya saya berhentiin juga obat itu karena melihat daunnya ini itu juga kaku Pak. Jadi kapan dipegang kayak gini nih langsung bunyi kretek. Nah, ini apa masalahnya? Nah, jadi sebelum ada pendamping waktu itu kan tak bikinin obat apalah herbal lah, Tradisional lah ya. tradisional, bikin sendiri lah Pak ya. Intinya pakai apa namanya Kunyit, lengkuas, apa namanya serai gitu. Dipuasain juga enggak Pak? Hah? Dipuasain juga enggak? Jadi enggak cuma kita punya modal, tapi butuh ilmu. Nah, kalaupun kita tidak tahu ya kita membeli ilmu, minta tolong orang yang berilmu. Yang berilmu. Gitu, Pak, ya. Oh, mantap sekali.